satu-satunya yang kami kagumi dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami semua. Kami menikmati Engkau Tuhan dalam perjalanan hari-hari hidup ini yang sudah kami lewati dan yang akan kami lewati ke depan. Kalau kami ada sampai hari ini, Tuhan, kami mau katakan, Engkau baik, sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Kami ada di pagi ini Tuhan, kami mengembalikan segala pujian, syukur, hormat kami kepada Engkau di waktu yang terbatas yang Tuhan anugerahkan untuk bersekutu bersama dengan umat percaya di tempat ini. Tidak cukup Tuhan waktu kami ada saat ini. Tapi kami mau Tuhan supaya kami tetap hidup di hadapan-Mu dan menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau lebih dulu menyelamatkan kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan dengan penuh pengucapan syukur. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Menggemburkan setiap tanah hati kami. Dan kami siap diisi oleh kebenaran firman-Mu. Yang kami tahu firman ini menjadi kekuatan. Firman ini menjadi penghiburan sukacita. Firman ini menjadi penolong bagi kami. Arahan dan petunjuk dalam menghadapi hari-hari hidup ini Tuhan. Firman ini menjadi sukacita kami. Juga penyembuh kami Tuhan Yesus. Terang dalam perjalanan hari-hari kami di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh dengan kegelapan ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menolong kami Roh Kudus, baik hamba yang menyampaikan, umat-Mu yang menerima firman Tuhan. Sehingga waktu kami menyampaikan tidak dengan kekuatan, kepintaran kami secara manusia. Kami juga yang menerima tidak dengan pikiran dan sandaran kami sendiri Tuhan. Tetapi kami terima oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus. Ada rema yang baru turun bagi kami semua. Yang menjadi sukacita dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus menolong kami di saat ini. Dalam pemberitaan firman Tuhan. Awal, pertengahan sampai pada selesainya. Hamba menyerahkan segalanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang hidup. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom. 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 Selamat hari ulang tahun. Karena kita hari ini memperingati 450 tahun Kota Ambon. Dan ketemu bisa menikmati sampai hari ini. Semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Mari sama-sama ketemu buka firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Yang ketiga. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Semua sudah dapat? Mari semua berdiri, kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Beta baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu, jemaat kekasih Tuhan, baca yang ayat yang genap, kita berbalasan sampai ayat yang terakhir. Tapi kita baca saja sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati.
Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Untuk memperhatikan firman Tuhan di pagi ini, di mana seorang perempuan mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Ya, kau perhatikan firman yang kau baca di saat ini. Yesus datang di rumah Lazarus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Dan di situ ada dua saudaranya, Marta dan Maria. Dan Maria sangat-sangat mengasihi Yesus. Karena dia punya perjumpaan dengan Yesus dan dia melihat dan mengalami apa yang Yesus lakukan bagi saudaranya. Dan firman Tuhan di pagi ini ada makna yang luar biasa. Dia mencurahkan minyak ke atas kepala dan kaki Yesus, lalu menyeka dengan rambutnya. Yang pertama, ketika kau memperhatikan firman Tuhan, ini adalah pengorbanan yang luar biasa. Minyak narwasti itu bernilai sangat tinggi, setara dengan upah setahun bekerja pada zaman itu. Maria rela mempersembahkannya kepada Yesus karena kasihnya yang besar. Ia tidak memandang untung rugi, sebab baginya Yesus jauh lebih berharga dari segala sesuatu. Ketika perjumpaannya dengan Yesus dan apa yang Yesus kerjakan di dalam hidupnya, dia sangat-sangat melihat dan membuat dia jatuh cinta kepada Yesus. Dan dia sangat mengasihi dan sangat menghargai. Mungkin waktu dalam pengorbanannya ini ada satu orang yang mengatakan bahwa rasanya terlalu mahal dan buang-buang uang, buang-buang sesuatu yang mahal. Ketika kita melihat firman Tuhan ini, kita diajak untuk menilai ulang apa kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, ataukah hanya sisa-sisa hidup kita, ataukah sisa-sisa pemberian daripada Tuhan. Kenapa beta katakan demikian? Setelah apa yang dia alami, apa yang dia lihat, apa yang Yesus kerjakan untuk hidupnya, dia sangat menghargai. Apa yang Yesus kerjakan, bahkan dia sangat mengasihi. Dia jatuh, benar-benar dia jatuh cinta kepada Yesus. Dalam perjalanan ketemu hari-hari hidup, dari Januari sampai ketong ada di bulan September hari ini, beta sangat percaya banyak yang Yesus kerjakan dalam perjalanan hari-hari hidup ini. Amin. Sehingga ada orang bilang, kata, sepanjang dari Januari sampai September ini tidak ada tantangan, tidak ada pergumulan yang dia hadapi, tidak hal-hal yang mengagetkan dia, tidak ada hal-hal yang membuat dia takut, dia tawar hati atau dia cemas. Tapi dalam perjalanan hari-hari hidup sampai ada di hari ini, beta sangat percaya kita mengalami banyak hal dalam perjalanan hari-hari hidup sampai ada di hari ini. Makanya kita sangat menghargai, sangat menghormati dan mengasihi Yesus. Karena karyanya yang nyata dalam hidup ketong dari hari lepas hari. Lebih daripada itu,
Ketika hari ini kau menikmati perjamuan kudus, pengorbanan Kristus bagi kau semua. Supaya kau tidak binasa, tetapi kau memperoleh hidup yang kekal. Apakah kau memberi sisa dari apa yang kau punya, waktu yang sisa? Nah, sudahlah, nanti saja, masih muda. Tapi kalau orang yang betul-betul mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan dalam hidupnya, dia tidak akan melewatkan satu pun untuk dikerjakan, untuk memuliakan Kristus, untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam perjalanan hari-hari hidupnya. Orang di sebelah bilang, sudah kamu kan sudah diselamatkan. Bikin apa berbuat baik? Bikin apa bikin baik, kan kamu diselamatkan, sudah diselamatkan. Justru karena kita sudah diselamatkan, rasa ungkapan terima kasih itu kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita yang memuliakan namanya. Dia kasih yang terbaik, yang mahal. Jambanya ada hal-hal kecil dalam perjalanan hari-hari hidup sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang ditolong Tuhan. Waktu sudahlah, nanti saya minggu depan. Mau berdoa di rumah juga sudah nanti saja. Nanti kalau susah baru kau berdoa. Nanti kalau kau ada dalam tertumbuh dengan berbagai persoalan baru kau datang for Tuhan. Tapi kalau ada sanang-sanang saya usah. Saya usah. Bapak Ibu yang kekasih, Dia yang menghembuskan nafas hidup ini dalam ketumpung kehidupan. Baru satu, belum lain. Beta ingat waktu beta pun kakak ipar sakit di tempat sini. Dan dia hidup selama beberapa bulan, itu 2 bulan kalau tidak salah. Dia harus dibantu oleh oksigen. Dan oksigen itu 24 jam tidak boleh tidak ada. Jadi 2 tabung itu kita pakai 2 tabung supaya kalau satu habis, satu lanjut, pibali satu lain. Jadi kalau satu hari itu satu tabung itu bisa 250.000 misalnya. Kali jual 250.000 kali 1 hari, kali 1 minggu, kali 1 bulan, 250.000 kali 1 bulan. 30 hari, 31 hari dan 28 hari. Kali 365 hari. 250.000 kali 365 hari. Bahkan kemarin di salah satu rumah sakit, biasanya yang keton tahu, oksigen itu tersedia di rumah sakit. Tapi kemarin ada yang sakit, pinjam tabung oksigen di sini karena rumah sakit kekurangan oksigen. Otomatis mesti bayar. Ya toh, beli tabung isi bayar. Bapak Ibu yang kekasih, jangan hitung ketemu umur lain dari Januari sampai ketemu ada di bulan September. Nafas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi ketemu gratis. Saudara mau jahat, saudara mau baik, Tuhan kasih. Saudara mau melayani, mau kasih hidup untuk Tuhan, Tuhan kasih. Saudara berbuat jahat pun Tuhan kasih. Dia kasih matahari untuk orang jahat dan orang baik. Dia kasih segalanya. Tapi mari kita memperhatikan firman Tuhan di hari ini. Maria memberikan minyak yang mahal. Dan pada zaman itu harga minyak itu upah 1 bulan. Mahal. Yang lain merasa itu pemborosan. Ketemu datang, beta sambil mengajak saudara melihat sesuatu secara materi, tidak. Tetapi semua yang kita kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Amin. Ketemu datang di sini mau kasih persembahan. Ketemu pikir, sudah jual, angka uang nih. Nanti sah. Mau kasih perpuluhan, sudah nanti jual.
Persembahan. Tanya bendahara yang hitung-hitung uang. Ramas akang, ada sisik ikan di dalam ikan pung itu leh. Jangan leh, 2.000 sa cukup. Beta saya bilang lihat nilainya, saudara kasih berapapun. Tetapi kalau itu dengan penuh ungkapan syukur, pasti pilih yang terbaik. Amin. Kau pilih kepeng, iya. Manusia saya mau simpang uang di dalam dompet tuh, uangnya ini dong usaha dong tukar. Sekalipun itu cuma 1.000. Tapi dong kasih yang bagus di dalam dompet. Supaya akan bobo anyer, yang akan bobo tua-tua. Tapi kau tuh saya datang menghadap Tuhan nih. Makanya firman Tuhan katakan apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang terbaik. Di gereja, coba kau perhatikan orang-orang pemuka sostrata itu saja. Pakai baju ini saja apa-apa. Yang bagus itu datang untuk Tuhan. Amin. Taruh di dalam ketumpung hati ini. Waktu kau mau memberi itu, Tuhan saya tolong beta banyak begini. Beta mau kasih saya beta hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan setolong beta banyak ini, apa yang beta mau kerjakan Tuhan. Mari pakai beta pun hidup juga. Mangkali beta uang sembahnya sama Sahroni. Sama yang lain-lain yang ada menerima tamu-tamu di rumah mereka itu. Tuh ketemu duit, ketemu banyak hal. Tapi mari berikan yang terbaik. Secara materi terbatas. Tetapi kau pun hidup mau jadi berkat. Perkataan ini menjadi berkat. Amin. Karena kau tahu ketika kau memberikan perkataan kepada sesama. Karena firman Tuhan bilang mengasihi Tuhan, mengasihi juga sesama. Kau berikan yang terbaik. Tapi kau kadang-kadang mau kasih itu kau pikir ya. Tapi kalau kau taruh di dalam hati ini bahwa Tuhan menolong kita, Tuhan memberi kita dengan limpahnya ada sampai hari ini. Bagi pekerjaan Tuhan, menolong sesama, semua yang kita kerjakan lakukan seperti untuk Tuhan. Amin. Tuhan saja kasih sempandang bulu. Dia berikan segalanya bagi kita. Apakah kau sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan? Atau hanya sisa-sisa hidup kita? Ya sudah juga karena beta masih sibuk, beta saya usah. Jangan angka beta jadi apa-apa. Tapi beta lihat di gereja sebelah tuh, ada yang su profesor, ada yang su doktor. Tapi masih ambil, ibu mau pi mana? Kata mau kudapat, kata, mau pi mana? Usera beta mau pi ambil bimbingan dulu. Di gereja barang. Beta jadi guru sekolah minggu, bukan majelis lah, yang baju itang-itang tuh saya jadi guru sekolah minggu. Beta dulu ingat Sekda Kota Ibu Huliselan tuh juga begitu. Profesor, doktor, Ibu Sausilawane, Ibu Non. Itu juga guru sekolah minja kau baku dapat antua. Prof mau pi mana? Saya mau pi ambil bimbingan. Barang melayani. Kata iya beta melayani sekolah minggu Ibu Eda. Oh profesor. Kata saya nggak ada pun ini sibuk. Tapi mereka menyadari sungguh mereka ada sampai di titik mereka saat itu juga karena pertolongan Tuhan. Nafas hidup ini Tuhan kasih cuma-cuma. Baru satu, belum pakainya, belum makannya dan sebagainya. Keturunan kita juga. Semua diberkati. Dapat anak, dapat cucu. Berkat. Punya kebahagiaan tersendiri. Tapi mau kasih Tuhan kata aduh pikir-pikir. Kasih hidup, datang ibadah, buang-buang waktu.
Padahal firman Tuhan bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup, itu kebahagiaan. Tapi kalau datang dengan berbagai persoalan, istilahnya apa, motivasi yang tidak benar di dalam ibadah, memang pulangnya susah hati. Tapi kalau datang tujuannya memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mengarahkannya menjadi bekal perjalanan hidup kita di hari-hari ke depan, itu menjadi sukacita. Maria melakukannya karena dia jatuh cinta sama Yesus. Yesus melakukan perkara ajaib dalam hidupnya. Mungkin tidak seperti spektakuler seperti Maria, yang dia pun saudara bangkit dari antara orang mati. Tapi nafas hidup yang Tuhan kasih ini, wow, luar biasa. Bahkan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi ketong semua. Dan di sini kita memperhatikan kasih yang melampaui logika manusia. Bagi sebagian orang itu termasuk murid-murid, itu tindakan Maria itu dianggap apa? Sia-sia, pemborosan, dan tidak masuk akal. Namun kasih yang sejati memang sering melampaui perhitungan manusia. Amin. Kadang dunia tidak mengerti mengapa kita rela berkorban bagi Kristus. Tapi bagi Tuhan, kasih yang tulus tidak pernah sia-sia. Amin. Sama dengan tim doa di sini. Beta bilang pada begini, kalau hujan badai jangan datang lagi. Ambil waktu masing-masing di jam sih, ketemu ke telepon, ketemu doa sama-sama. Tapi belum pernah di hujan badai itu biasa saya lihat tim doa datang. Yang guntur kilat besar tuh, tim doa ada datang berdoa. Kita sangat percaya bukan karena tugas dan tanggung jawab mereka juga. Tapi mereka sangat menyadari sungguh Tuhan sangat mengasihi mereka. Kalaupun mereka dipilih untuk berdoa, saya tampil di muka seperti begini. Selalu di belakang bahkan dilupakan. Tapi mereka menyadari sungguh kasih Kristus di dalam mereka. Sehingga mereka bisa melakukannya. Amin. Bukan karena mereka mau disebut baik. Tapi dia bilang, ibu kotongnya sempung kepeng. Sama orang lain kasih ini dan itu. Biar juga pakai kotong hidup. Sekalipun itu cuma berdoa. Kadang-kadang orang bilang, hoi, bisa nih apa? Mungkin gembala juga tidur dalam kain sana. Kamu datang berdoa sansara-sansara. Karena ya. Kadang-kadang sama juga yang ketemu hidup nih toh. Di dalam rumah tangga begitu. Tuhan bisa juga Tuhan laki-laki muda atau mai tua macam begini. Begitu toh. Tapi karena kau tuh mengasihi Tuhan. Kau tuh jaga, kau tuh pulangkan. Bertahan sampai akhir. Amin. Sampai maut memisahkan. Kau tuh belajar untuk hidup lurus. Jadi kalau itu yang kelihatan, yang tidak kelihatan bahasa sekarang banyak. Tuh, denjari sah. Kau tuh bisa berselingkuh denjari. Biar sembako dapat muka. Tapi kira-kira kalau dipuja dia akan WA tuh hati sember bunga-bunga. Jangan balas. Blokir langsung. Beta mau bilang, semua yang kita kerjakan manusia tidak melihat. Suami istri di pinggir juga tidak melihat. Anak-anak juga mungkin tidak lihat. Tapi ada satu mata yang mengarahkan hidupmu. Matanya terarah bagi engkau. Dilakukan, dilihat maupun tersembunyi. Dia tahu dan itu tercatat. Amin. Bertobat. Kalau Tuhan suka kasih banyak perkatong, kasihlah yang terbaik. Untuk kasih banyak tuh yang terbaik. Bukan yang sisa-sisa. Firman Allah bilang rahmatnya selalu baru tiap pagi. Bagi setiap orang. Jadi bertobat sungguh. Sing katong iseng-iseng sa buka celah nona nyong.
Oh saya mungkin, dosu umur 50, 40, 50 saya mungkin begitu. Ingatan. Firman Tuhan bilang selangkah ini maut. Dosa sedang mengintip, dia sedang pandang usia. Berikan yang terbaik untuk Tuhan, bukan saja secara materi, mulai dari hal-hal yang kecil, bahkan hidupmu persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi kadang-kadang waktu kita mengasihi Tuhan, melampaui logika sama seperti Yesus mengasihi kita. Dia tidak berdosa, tapi dia bisa ada di atas kayu salib. Bagi dosa isi dunia, bagi dosa saudara dan saya. Kadang dunia tidak mengerti mengapa kita rela berkorban bagi Kristus. Tapi bagi Tuhan kita mau katakan, kasih yang tulus tidak pernah sia-sia. Persekutuanmu dengan Tuhan yang tulus, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Amin. Ada waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan hari ini. Tuhan masih kasih umur panjang. Mari kita mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, dan akal budi. Jadi mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Jangan kasih yang sisa. Akal budi. Kadang-kadang akal budi katong mengasihi Tuhan, katong kasih tinggal akal budi. Yang tadi kita kasih contoh yang sementara marak hari-hari yang terakhir ini. Katong baku WA, ingatan pakai akal budi. Baku WA awal-awal toh, lama-lama baku dapa. Semungkin lah kalau sudah baku dapa yang pertama tuh, mangkali dong pakai HP center, sama pakai Android, bisa video call. Akal budi jalan. Jadi hati-hati. Segala sesuatu itu ada waktunya. Dari mari menghormati Kristus sebelum terlambat. Yesus menegaskan bahwa Maria telah melakukan sesuatu yang indah. Ia mengurapinya dan untuk penguburannya. Maria melakukan penghormatan selagi Yesus masih hidup. Kita belajar untuk sama dengan ketemu hidup dan ketemu orang tua. Selama dia masih hidup, dampingi dia, kasihi dia. Mungkin waktu dia umur setua dia mulai pasti tetap kasihi dia. Itu kesempatan. Bukan nanti dia mati baru bikin dia kuburan bagus-bagus. Dia juga tarlia. Kubur pakai lampu, itu bagus. Kubur beton, tapi selama dia hidup, yang penting beta dan beta bini aman. Yang penting beta dan beta laki aman. Orang tua mau makan kasengka. Masih ada kesempatan, kasih. Masih ada kesempatan untuk berbuat baik waktu orang datang ketuk-ketuk pintu rumah. Lakukan kalau itu ada padamu. Amin. Masih ada kesempatan kau nasihati. Mari kau kasih memberi nasihat, memberi support, kasih dukungan. Masih ada kesempatan. Kau belajar untuk menghargai, mengasihi, dan mempersembahkan kau hidup kepada Tuhan. Katakan hari ini. Bukan menunggu sampai terlambat. Sama dengan Mama Ina bilang par beta begini. Ida, ya ingatan kalau beta mati, jangan usah pakai peti muhabet tuh ya. Lalu mau pakai peti apa?
peti yang di toko hero tuh. Oke. Lah bukan berarti kau taruh peti toko hero lah. Untuk penghidup hari ini kau sen lia, harus lia. Amin. Makanya antum lihat bapak lu pun peti muhabe tuh antum nggak mengisi. Antum juga nanti sen tahu. Kata kita taruh peti muhabe kah peti toko hero. Tapi selama antum ada hidup dan katong jaga, katong kan mungkin sekali-kali lepas tiuka apa, tenang saja. Dalam hidup pun demikian. Dalam katong punya hubungan pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, ada juga kita temukan hal-hal yang tidak enak untuk kita. Tetapi itu kesempatan untuk kita berbuat baik, lakukan saja. Kesempatan untuk kita mengampuni, ampuni saja. Ada amin. Yesus saja mengampuni saudara dan saya. Yesus saja tergantung di atas kayu salib, kata firman Allah, pada saat bukan kita lagi baik-baik saja, tapi pada saat kita berdosa dia sudah naik di atas kayu salib untuk kita. Amin. Dan kau memperhatikan firman Tuhan di hari ini. Kau mendapat, jadi diperhitungkan sama Tuhan. Pujian yang kekal. Yesus berjanji bahwa perbuatan Maria akan diceritakan ke seluruh dunia. Hari ini kau cerita di Ambon, di Paso. Sebagai apa? Sebagai peringatan. Kasih yang tulus dan pengorbanan yang murni memiliki nilai kekal di hadapan Allah. Jadi apa yang makanya firman Tuhan, persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Persekutuan dengan Tuhan bukan saja percaya, tetapi melakukan apa yang Bapa suruh kerjakan dalam hidup ini. Amin. Lewat firman Allah. Jadi masih ada kesempatan, masih ada waktu, mari kita kerjakan dengan. Maka firman Tuhan bilang, lakukan semakin giat menjelang hari kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat ini. Kan saya ada orang pun tahu kata SK pulang kapan toh? Ada orang juga yang saya sakit say goodbye. Jadi semua berjaga-jaga. Apa yang kita lakukan bagi Tuhan dengan kasih sekecil apapun tidak akan dilupakannya. Jadi kan firman Allah bilang baru niat hati saja Tuhan sudah berkati. Tapi kita melakukannya atas dasar. Jadi kadang-kadang kau tuh mau taruh kepeng di persembahan tuh, kau tuh pilih yang paling kecil tuh. Tapi waktu kau tuh renungkan, seminggu sekali, sebulan sekali, setiap hari. Waktu kasih juga, kau kasih karena Tuhan baik sama kita juga. Tuhan juga yang tuntut akan, antum pun semua. Tapi antum mau melihat motivasi hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Uang ini bukan segalanya. Tapi motivasi hati kita mengasihi dia di dalam bertindak. Bukan saja pemberian kita di gereja, tapi di sepanjang hari-hari hidup kita. Berikan yang terbaik, bukan yang sisa. Kasihi Tuhan dengan tulus. Meski orang lain tidak mengerti. Kasihi juga tuh atas dan sesama. Itu sangat percaya ketika kita mengasihi Yesus dengan tulus. Dengan sesama pun kita pasti mengasihi. Jadi mari hargai Tuhan dan sesama. Selagi kita masih ada kesempatan. Mulai dari diri sendiri. Kita tiap kali dari tempat ini kita bilang mulai dari diri sendiri. Mulai dari kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Amin. Kalau mengasihi bini, suami, toh saya nggak ada bisa mengasihi. Jangan bilang kau bisa mengasihi orang lain. Jadi Maria melakukannya bukan tanpa alasan. Tapi karena kasihnya yang besar kepada Yesus setelah dia berjumpa dengan Yesus. Setelah apa juga yang Yesus lakukan.
Beta mau katakan untuk kita semua di hari ini. Kita ada di tempat ini karena kita mengasihi Tuhan yang mengasihi kita. Kita ada di tempat ini karena kita mau menyembah dan menghormatinya. Salah satunya ini. Memberi yang terbaik bagi Tuhan. Waktu, semuanya untuk Tuhan. Ada satu lagu Kidung Jemaat ya kalau tidak salah. Hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Hati dan perbuatan semuanya untuk Tuhan. Maria memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan yang terbaik bagi Maria. Makanya dia tidak tanggung-tanggung waktu diberikan kesempatan untuk melayani Yesus pada saat itu. Yesus saat ini tidak ada bersama-sama dengan kita. Tetapi kesempatan-kesempatan di mana kita berjumpa dengan perwakilan-perwakilan Yesus untuk kita lakukan kasih itu dalam hidup ini. Dan kita mau katakan saat ini bagi ketong semua. Selagi masih ada kesempatan, jangan melupakan Tuhan. Berikan yang terbaik, jangan yang sisa. Yesus layak menerima kasih dari kita semua yang terbaik. Penyembahan yang tulus dan penghormatan selagi masih ada kesempatan. Mari Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan. Lewat firman Tuhan ini kau duduk renungkan tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih yang sejati kepada Yesus selalu rela memberi yang terbaik. Bukan satu momen saja karena hari ini beta disembuhkan, hari ini beta baik. Tidak. Tetapi rela memberi yang terbaik. Meski dianggap itu sia-sia oleh dunia. Tapi beta mau katakan di hadapan Tuhan tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Sepanjang kita lakukan dengan tulus dan penuh kasih. Jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Mangkali di dongseng ada tanda tentang apa yang Yesus lakukan. Tapi bagi beta pribadi ada tanda. Selain nafas ini, tapi ada tanda yang akan beta bawa seumur hidup. Tentang janji dan pertolongan Tuhan yang tepat waktu. Amin untuk firman Tuhan di pagi ini.